Ya, shalom semuanya, selamat pagi. Kalau di Indonesia selamat malam semuanya. Saya Sally, saya seorang istri, punya anak 2 sepasang. Saya menerima Tuhan Yesus tahun 2010. Saya saat itu, saya dari seberang, orang tua saya muslim, saya juga saat itu muslim. Saya bertemu sama Tuhan. Waktu itu saya lagi ada pergumulan dalam rumah tangga saya yang diambang perceraian. Ternyata, waktu itu saya hanya minta petunjuk dan saya lagi sholat tahajud. Dalam sholat itu saya cuman bilang, "Ya Allah, kalau ini emang suami yang Kau berikan buat aku dan jodoh buat aku, perceraian ini tidak terjadi. Tapi kalau emang bukan, ya saya siap untuk bercerai." Saat itu saya limbung, saya nggak tahu harus mau ngapain. Anak saya masih kecil, saya tidak punya pekerjaan saat itu. Saya cuma bisa menangis dan menangis. Akhirnya malam berikutnya saya sholat lagi, dan saat saya sholat itu saya nggak tahu, mungkin karena saya terlalu capek atau letih, eee, akhirnya saya tidur cuma sebentar. Saat saya tertidur sebentar itu, tiba-tiba saya melihat suatu cahaya yang terang sekali. Saya bilang dalam hati saya, "Ini terang lampu dari mana ini?" Saya bilang gitu. Dalam hati saya, tadi kan saya lagi sholat, lampu dimatiin dan itu jam saya lihat masih sekitar jam 2-an. Waktu itu saya melihat sesosok tangan, ada lobang, dan saya melihat mukanya bercahaya sekali. Dia cuman bilang begini sama saya waktu itu, "Mari Nak, ikut padaku. Aku tahu pergumulanmu sangat berat. Kau tidak bisa sendiri untuk menyelesaikannya." Saya bingung, saya nggak tahu bapak ini siapa, karena saya emang tidak mengenal siapa bapak ini. Akhirnya saya bilang, eee, dia memberikan tangannya pada aku waktu itu, saya bilang, eee, "Apa yang, bisa aku lakukan untuk membu menyem me memberi keyakinan kalau Bapak bisa menyembuhkan, persoalan hidup aku saat ini?" Dia cuman bilang, "Ikut padaku, aku akan selesaikan semuanya." Setelah itu saya bilang, "Iya," saya bilang. Saya pikir-pikir dulu, saya cuman bilang, "Ya boleh juga sih Bapak, tapi saya pikir-pikir dulu ya Pak ya," saya bilang gitu, tawaran Bapak. Nah, malam ketiga saya sholat tahajud, beliau datang lagi saat itu dan cahayanya lebih terang banget, dan saya melihat kakinya, kasutnya, bajunya, jubahnya, itu jubah-jubahnya saya lihat, tangannya langsung, menyodorkan pada saya. Dia cuman bilang, cuman saya tidak bisa melihat wajahnya karena wajahnya terlalu bersinar dengan sinar kemuliaannya. Dia bilang cuman gini, "Mari Nak, ikut padaku. Bebanmu sungguh sangat berat," dia bilang gitu. "Aku akan memikul semua bebanmu." Saya bilang, eee, "Aku akan ikut Bapak, tapi, eee, jaminannya apa?" Aku bilang begitu sama beliau, "Apa yang kamu minta daripadaku?" Aku cuman bilang, "Kembalikan suamiku saat ini juga dalam kondisi apapun." Dia bilang, "Aku saat Bapak kembalikan suamiku, aku akan ikut Bapak." Terus dia masih tangannya masih terurut padaku seperti ini, dan aku ambil tangannya, "Aku ikut padamu," dan saat itu dia memeluk aku baru rasakan yang namanya pelukan yang membuat aku damai sejahtera.
aku nggak bisa lukiskan seperti apa, cuman aku nyaman merasa aku dipeluk seorang bapak yang selama ini aku sudah tidak pernah merasakan pelukan seorang bapak jasmani yang aku merasakan damai banget, seperti bebanku saat itu udah nggak pikir lagi dan aku nggak mikir lagi gitu. Maksudnya, ya udahlah aku bilang, eee, dia bilang, "Apapun kondisi suami kamu, kamu akan terima?" "Iya, aku akan terima dan aku akan mengampuni suamiku." Dan saat itu aku langsung tertidur dan tidur aku saat itu nyenyak sekali, aku baru merasakan yang namanya tidur enak, nyenyak saat setelah itu dan langsung setelah itu beliau pergi pergi, dia bilang, "Bebanmu sudah aku pegang, kuk yang kamu pikul itu sudah aku buat ringan," dia bilang gitu. Nah, gak lama kemudian besoknya sekitar jam 10 suamiku pulang dalam kondisi seperti yang, Tuhan Yesus bilang dia akan kembali dalam kondisi nol dan aku harus menerima suamiku dalam kondisi seperti itu karena emang itu permintaan aku. Jadi akhirnya suamiku pulang dan aku besoknya hari Minggu karena orang tuaku, mamiku, papi mertuaku emang Kristen, hari Minggu aku bilang sama mami, "Mami mami besok ke gereja ya?" "Iya, kenapa? Boleh nggak Sally ikut ke gereja?" Mamiku kaget karena emang selama ini aku yang namanya gereja tuh kayaknya udah anti banget gitu, "Nggak bakalan deh," bilang gitu, "selama aku berumah tangga sama suami aku, pasti akan ada keributan kalau sudah Natal." Karena mertuaku minta aku untuk ikut ibadah Natal, perayaan Natal dan aku paling nggak mau waktu itu. Pas suamiku kaget, "Ya sudah, ikut mami nanti kita ibadah yang jam 9," mamiku bilang. Karena orang tuaku di GKI, ya aku ikut dulu ke GKI waktu itu karena aku nggak tahu ke gereja mana aku harus ibadah. Akhirnya aku pergilah ke gereja GKI sama mami. Nah, saat masuk pintu gerbang GKI itu, sudah air mataku sudah nggak bisa aku bendung lagi, aku sudah nangis-nangis banget waktu itu, tapi ada damai. Nangisnya aku tuh seperti nangis sukacita dan saat pendeta bilang, memberikan khotbah, itu firman-Nya benar-benar kena sama aku dan ya aku diingatkan lagi saat itu Tuhan cuman bilang gini, "Bukan kamu yang memilih, tapi aku yang memilih kamu, Nak, untuk aku pakai sebagai alatku untuk jiwa-jiwa di luar sana yang belum mengenal aku dan kondisinya sama seperti dengan kamu, maksudnya dengan aku." Ya, saat itu aku cuman bisa nangis, "Ya Tuhan," aku bilang gitu, "terima kasih Engkau sudah mengembalikan suamiku dalam kondisi seperti saat ini. Aku siap untuk, menerima Engkau sebagai juru selamat pribadiku dan aku siap untuk dibaptis." Dan aku dibaptis setelah aku melakukan pelepasan, pemulihan jiwa, karena emang jujur aku juga main di kuasa kegelapan saat itu. Nah, aku lakukan itu juga semua untuk, membersihkan aku sebelum aku dibaptis. Setelah aku dilepasin, pendeta yang bilang itu, "Sel mau nggak dibaptis?" Aku nggak pikir panjang lagi, "Aku mau Pak," aku bilang gitu. "Ya sudah kalau gitu besok kamu langsung dibaptis." Hari Sabtu tanggal 25 Mei 2010 aku terima baptisan itu dan aku dibaptis. Saat aku dibaptis itu, aku melihat Tuhan Yesus dan malaikat bernyanyi, bersorak, dan saat aku itu juga melihat burung merpati diterbangkan, aku nggak tahu itu burung merpati dari mana, aku belum tahu itu kenapa ada burung merpati sedangkan aku lagi dicelup di kolam pembaptisan, aku juga bingung waktu itu karena aku memang belum tahu sama sekali burung merpati itu siapa dan apa. Terus aku lihat juga malaikat-malaikat bernyanyi, bersorak-sorak, nyanyi cuman haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya itu aku dengar dan sampai saat itu aku bener-bener badan aku lemes, aku nggak tahu apa-apa lagi saat itu, aku cuma bisa berterima kasih sama Tuhan, Tuhan terima kasih, Kau sangat baik bagi aku dan keluargaku, Kau kembalikan rumah tanggaku seperti sedia kala, walaupun dalam kondisi yang tidak mengenakan. Nah, saat itulah mulai proses pembentukan dari Tuhan terjadi dalam hidup aku. Kalau, eee, aku ceritakan ada, apa ya, sedih iya, sukacita ada, bahagia ada. Tuhan Yesus itu luar biasa, terlalu baik buat aku belum bisa kasih apa-apa buat Tuhan Yesus. Aku belajar hanya saat ini untuk bisa menyenangkan hatinya aja. Saat itu aku divonis dokter dengan setelah itu kanker payudara dan rahim. Kanker payudara aku sudah mencapai stadium 3B dan itu sudah pendarahan dan aku saat sakit itu HB aku cuma 4, tapi karena mujizat Tuhan itu masih ada dalam hidup aku, Tuhan beri aku kekuatan sampai aku bisa ke rumah sakit dengan HB4 dan aku masih bisa melakukan aktivitas aku untuk kerja waktu itu. Dan sembari ya sambil nahan sakit atas dan bawah, tapi Tuhan memberikan aku kekuatan dan aku berusaha untuk tetap kuat bersama Tuhan, apapun itu dari pihak keluarga segala macam, eee, itu intimidasi pasti ada, "Ngapain lu terima Yesus, lu sakit," akhirnya itu berkali-kali aku terima intimidasi seperti itu, tapi puji Tuhan dengan kekuatan yang daripada Roh Kudus, aku bisa melewati semuanya itu dengan penuh keyakinan bahwa aku pasti sehat saat aku divonis dokter kanker payudara 3B, aku nggak bisa ngomong-ngomong apa-apa, aku hanya bisa teriak, "Eli, Eli lama sabachthani." Tuhan, kalau ini memang kehendak-Mu, jadilah, aku bilang, aku cuman itu bilang, aku sampai nangis dan saat itu di rumah sakit Darmais, petir seperti Tuhan Yesus saat disalibkan di Bukit Golgota, aku dilihatkan di benar-benar kayak aku melihat satu film, Tuhan Yesus disalibkan di situ, ternyata dia sudah menebus dosa-dosa aku dan bilur-bilurnya sudah menyembuhkan aku. Aku bilang, "Dokter sudah tidak boleh aku pulang karena HB aku 4 dan aku harus masuk rumah sakit segera karena harus ditransfusi. Tapi karena kondisi keuangan kami tidak memungkinkan," aku bilang sama suamiku, "kita pulang, eee, Tuhan yang akan beracara dengan kita nanti," aku bilang gitu. Aku langsung kabur dari rumah sakit Darmais karena untuk biaya operasi lumayan besar saat itu, sekitar 60 juta, kami tidak punya dana seperti itu, sebanyak itu. Akhirnya aku pulang, tapi aku yakin dan percaya dengan hujan besar itu kami pulang, aku bilang, "Kita pulang." Suamiku bilang, "Ini masih hujan, nggak apa-apa, kita pulang," aku bilang gitu. Kita pulang, saya pulang sampai rumah saya cuman bisa nangis, saya sujud di kaki Tuhan, "Tuhan, apa yang harus saya lakukan?" Saya nggak mau anak saya kehilangan saya sebagai seorang ibu, saya juga tidak mau hidup saya saat mengenal Tuhan belum berbuat sesuatu untukmu. Kau terlalu baik bagi aku. Aku cuman bisa nangis seperti itu. Kami cuman bisa nangis karena saat itu juga emang jujur ekonomi kami juga lagi tidak memungkinkan. Ternyata Tuhan punya rencana yang baik. Tuhan menyediakan semua dana operasi yang aku butuhkan saat itu.
Waktu itu aku jujur pakai BPJS, ternyata BPJS itu di-cover semua, aku dan waktunya tidak begitu lama. Luar biasa saat kita mengandalkan hidup kita sepenuhnya pada Tuhan. Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan, dokter yang terbaik, rumah sakit yang baik, fasilitas kamar yang terbaik, yang di luar pikiran kita, akal sehat kita, yang mungkin bagi kita, apa sih di rumah sakit pemerintah baik, ternyata salah gitu. Ternyata Tuhan sediakan yang terbaik buat aku dan keluargaku. Sampailah aku masuk kamar operasi waktu itu, setelah aku ditransfusi darah untuk menaikkan HB aku sampai 12, ternyata tidak sampai 12, hanya 7. Dokter bilang, "Kita operasi aja ya, Bu." "Iya," aku bilang. "Ibu kuat kuat," saya bilang gitu, "saya sehat kok," saya bilang gitu. Masuklah saya waktu itu pas, eee, kenaikan Tuhan Yesus yang ke-3 hari setelah Tuhan Yesus mati dan bangkitan Tuhan, Tuhan naik ke surga waktu itu. Aku saat itu dioperasi bulan Mei 2015, aku dioperasi waktu itu. Setelah masuk kamar operasi, sebelum operasi kami berdoa dulu, suamiku berdoa dulu, dan di kamar operasi saat aku dimasukkan dalam kamar operasi, aku melihat ada Tuhan Yesus bersama aku. Dia cuma bilang sama aku, "Tenang ya nak, aku ada bersamamu setiap saat. Aku tidak akan pernah meninggalkan kamu sedetik pun. Percayalah." Aku di situ aku tenang, aku langsung dibius, dan tanpa aku sadar tiba-tiba aku sudah masuk di kamar untuk pemulihan, dan itu kanker aku sudah diangkat. Waktu itu aku terima kasih sama Tuhan, tapi aku bilang, "Tuhan, setelah payudara aku diangkat, aku menjadi seorang wanita yang tidak sempurna buat buat suami aku. Apa yang harus aku lakukan?" Yesus cuman bilang, "Itu urusanku nak." Ya aku cuma, "Iya Tuhan, terserah Tuhan," aku bilang gitu, "aku ikut aja." Nah setelah itu aku cek ke dokter, dokter bilang, "Kita akan memulai kemo." Kemonya itu aku harus kemo 8 kali dan radiasi 25 kali setiap hari. Waktu itu satu hari sedangkan kemo itu harganya satu radiasi itu 2,5 juta. Kemo itu kalau nggak salah aku 25 juta sekali kemo waktu itu. Kami bergumul lagi, "Tuhan, ini bagaimana?" Aku akhirnya perkatakan dengan firman dan imanku, "Aku tidak di-kemo dan aku tidak di-kemo." Itu aku ucapkan setiap hari. Ya waktu itu, eee, dokter panggil aku untuk masuk ruangan setelah, hasil operasi dibiopsi kembali untuk mengetahui kemo seperti apa yang harus aku lakukan. Dan puji Tuhan ya, mujizat Tuhan itu masih ada. Dokter bilang juga dan dokter juga kaget, "Kok ibu badan ibu seperti ini, sekecil ini, HB ibu rendah, kok badan ibu kebal kemo ya, dan tidak bisa radiasi juga." Saya juga bingung, aku cuman bisa nangis, puji Tuhan, mujizat Tuhan nyata, begitu baiknya Tuhan Yesus, tidak terbandingkan kebaikan Tuhan itu dalam hidup aku, tapi dokter bilang, "Ini sudah kena ke rahim. Nah, dan rahimnya harus diangkat," dibilang gitu. Terus, bagaimana suami aku minta pendapat, dokter udah ngomong sama anak-anak juga, terus karena kita udah sepakat, ya akhirnya saya harus operasi kembali untuk pengangkatan rahim dan itu jangka waktunya nggak lama, sekitar Mei, Juni, Juli, Agustus habis lebaran saya operasi pengangkatan rahim. Dan setelah pengangkatan rahim itu, dokter bilang, karena saya tidak di-kemo dan diradiasi, saya harus minum obat selama 5 tahun. Dan saat itu obat tidak tersedia di apotik dan BPJS tidak meng-cover obat itu, ternyata obat itu terlalu mahal.
dan itu harus diimpor dari Singapura, langsung beli langsung ke Singapura. Setelah di-searching di Google itu satu stripnya sekitar Rp1.000.000 untuk Indonesia. Buat kami uang segitu itu luar biasa mahal ya. Akhirnya saya bilang sama suami "Saya nggak mau minum obat," saya bilang gitu, "apapun yang terjadi saya tidak mau minum obat dan Roh Kudus cuma ingetin sama saya harus baca Alkitab," saya bilang. Dan puji Tuhan obat itu tidak saya minum dan sampai hari ini Tuhan memberikan saya kesembuhan yang luar biasa dan 2018 kemarin saya kontrol kembali dan dokter mengatakan saya sudah clear dari kanker. Dan dokternya juga masih ingat, dia mengatakan sama suster gini, "Ibu ini luar biasa, pasien saya yang tidak di-kemo dan tidak diradiasi, ibu ini." Dia bilang gitu, "Ibu nggak ada punya keluhan apa-apa?" "Tidak Dok," saya bilang gitu. "Wow luar biasa," dia bilang gitu. "Iya Dok, ini berkat Tuhan," saya bilang gitu. "Tuhan saya yang luar biasa," saya bilang, "Tuhan saya sudah menyembuhkan," saya bilang gitu. Saya cuman bisa saat dokter bilang saya sudah clear itu saya cuman bisa sujud syukur sama Tuhan, karena Dialah Allah Jehovah Rafa yang menyembuhkan saya dan juga mungkin teman-teman ada yang di sini yang merasakan beban penderitaan sakit seperti saya. Percayalah Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan, Dia adalah Jehovah Rafa. Sampai hari ini saya ada di sini semua karena anugerah Tuhan. Saya tidak minum obat apapun sampai hari ini. Saya cuma belajar melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan menjadi apa yang sudah Tuhan berikan buat saya berikan buat orang lain. Biarlah semua ini juga bisa menjadi kesaksian banyak jiwa di luar sana, eee, Tuhan Yesus itu sangat baik, baik banget. Dia nggak pernah meninggalkan kita, terkadang kita yang meninggalkan Dia.